Pengen mindahin mondok ponakan ke Asyarifi tapi kayaknya sulit banget dapat izin dari pondok yang lama. Padahal terlagi udah lulus MTS. Kayaknya rata-rata pesantren itu emang mempersulit santrinya pindah ya. Jadi begini ya. Sebenarnya bukan dipersulit sih, tapi lebih tepatnya disayang. Kalau kata orang Jawa sama Madura, dieman-eman, ekemanin gitu. Jadi pihak pondok itu berharap santri yang udah lulus MTS atau SMP melanjutkan ke jenjang berikutnya yang sudah ada di pondok tersebut. Kenapa? Ya karena sayang sama santrinya, karena eman-eman gitu kata orang Jawa. Pondok yang lama takut kalau alumninya nanti ilmu agamanya tidak matang, masih setengah-setengah. Apalagi ada keinginan untuk melanjutkan tingkat SMA yang non pesantren di luaran sana. Dan saya pun akan melakukan hal demikian kalau ada santri lulusan SMP saya yang akan melanjutkan ke SMA yang non pesantren, jadi tidak mondok lagi. Itu biasanya akan agak kami persulit. Bukan dipersulit gitu sih, akan kami ajak ngobrol lagi orang tuanya. Begitu. Ya karena itu, karena eman gitu loh. Ada juga alasan pondok tidak memberi izin santrinya untuk pindah karena dia sudah masuk list kaderisasi pengurus atau bahkan sudah masuk list kaderisasi ustadz. Nah, karena pihak pondok itu melihat si santri tersebut punya potensi, kemudian punya punya skill gitu. Jadi pihak pondok itu sangat sayang kalau nanti santrinya itu pindah, eman-eman gitu loh. Dan seharusnya orang tua bangga dong kalau si anak ini diaboti sama pesantren yang lama gitu, disayang sama pesantren lama. Seharusnya si orang tua tuh bangga gitu kan. Wah, anak saya jadi orang yang bermanfaat. Wah, anak saya jadi orang yang diharapkan pondok. Itu seharusnya menjadi kebanggaan tersendiri seharusnya. Jangan kemudian kecewa sama pondok. Kenapa sih kok cuma gini aja nggak boleh gitu. Jadi orang tua harus memahami dari lubuk hati yang terdalam. Pondok pesantren itu beda banget dengan sekolah umum. Pada saat mau boyong atau memindahkan anak dari pondok, panjenengan harus betul-betul minta izin yang resmi, minta ridho dari kiainya, minta doa barokah agar ilmunya bermanfaat. Kalau kiai yang lama tidak meridhoi anak kita itu pindah, wah ini bahaya. Jadi jangan main boyong aja, main anaknya itu dibawa aja gitu, agar ilmunya bermanfaat barokah. Pondok udah bertahun-tahun ternyata keluar dari pondoknya suul khotimah, itu kan sayang banget ya. Masa iya anak kita sudah dipinterin dari nol, dari nggak bisa apa-apa, misalnya dari ngaji ikrok misalnya, udah pinter malah diboyong dan dipindah ke pondok lain seenaknya. Lalu mana bentuk terima kasih kita kepada pondok pertama yang udah minterin anak kita dari nol itu? Kalau pondok itu membiarkan santri yang berpotensi itu pindah ke pondok lain, otomatis di pondok tersebut bakal kekurangan kader. Jadi lebih baik patuh aja sama kiainya. Kalau tidak diberi izin, ya sudah, husnudzan saja. Insya Allah Pak Kiai tidak memberikan izin itu punya alasan tersendiri. Ini salah satu jalan untuk menjadikan ilmu anak-anak kita barokah. Kecuali ada hal-hal tertentu yang mau tidak mau si anak itu harus pindah. Ada sesuatu keadaan yang memang si anak itu memang harus benar-benar dipindah. Nah itu beda lagi ceritanya. Pondok pesantren kami Asyarifi menerima santri pindahan dan salah satu syaratnya adalah ini: mendapat izin dan ridho dari pondok yang sebelumnya. Kami tidak mau menerima santri pindahan yang suul adab, yang demi pindah ke pondok kami tapi menyakiti hati kiai yang lama. Jadi begitu. Jadi salah satu syarat pindah ke pondok pesantren Asyarifi ya ini. Begitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.